Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak, semoga semuanya sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar tematik? Semoga semuanya masih semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia, dan kita melanjutkan pembelajaran keempat, 5, dan 6. Disimak dengan baik apa yang Bu Nanda jelaskan ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 31. Di halaman 31 ada sebuah gambar, yaitu gambar apa? Gambar denah kandang kelinci ya. Di situ ada tempat pakan dan minum, indukan A, indukan B, indukan C, ada kandang pembesaran, ada penampungan kotoran, dan lainnya. Nah, itu adalah denah kandang kelinci. Kalau kira-kira Bu Nanda bertanya, bagaimana denah rumah kalian? Pasti kalian akan meletakkan di mana posisi yang sesuai dengan letak rumah kalian. Semisal denah rumah Siti. Nah, nanti ruang tamunya di mana? Lalu kamar tidurnya ada berapa? Lalu ada kamar mandi, dapur ya, seperti itu ya. Nah, itu sama saja dinamakan dengan denah ya. Kan selain denah, Bu Nanda juga akan menjelaskan tentang peta. Kemarin Bu Nanda sudah menjelaskan sedikit tentang keadaan geografis Indonesia ya. Di situ juga ada sebuah peta Indonesia. Nah, Bu Nanda juga menampilkan sedikit gambar dari peta ya. Di sini Bu Nanda akan menjelaskan perbedaan antara denah dan peta ya. Jadi, denah adalah gambaran tentang letak dalam suatu ruangan atau tempat ya. Jika peta adalah gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah ya. Kira-kira Bu Nanda bertanya, antara denah dengan peta kira-kira gambarnya lebih luas mana? Lebih luas denah apakah peta? Nah, pasti lebih luas peta ya. Jadi, kalau denah itu dia gambarannya lebih kecil ya. Contohnya seperti denah kandang kelinci. Kalau peta pasti lebih besar. Semisal peta Indonesia. Peta Indonesia ada pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. Kemudian semisal peta pulau Jawa. Nah, peta pulau Jawa pun juga sebenarnya meskipun gambarnya kecil, tapi dia sangat luas ya sebenarnya. Ada kota Jakarta, ada kota Surabaya, ada kota Bandung, ada Jakarta, ada Bekasi ya, semuanya ada ya, seperti itu. Nah, kalau denah itu lebih kecil ya. Paham? Sampai di sini paham? Semoga semuanya paham ya antara denah dengan peta. Jadi untuk denah itu lebih kecil daripada peta. Baiklah, selanjutnya anak-anak buka buku paket halaman 32 ya. Bu Nanda akan mengajak anak-anak sekalian untuk mengamati peta pada pembelajaran kali ini ya. Sebelumnya Bu Nanda juga sedikit sudah menyinggung tentang sebuah peta, yaitu peta Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengamati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di buku paket di halaman 32 sampai 35 di situ ada gambar pulau-pulau besar di Indonesia mulai Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Irian Jaya ya. Nah, Bu Nanda akan memberikan satu contoh kondisi geografis pulau, yaitu Bu Nanda mengambil Pulau Jawa. Nah, silakan
Anak-anak boleh salin apa yang sudah Bu Nanda tulis di video, kemudian anak-anak salin di buku paketnya masing-masing ya. Jadi, Bu Nanda jelaskan kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Luas Pulau Jawa sebesar 126.700 km persegi. Lalu, untuk batasnya ada dua ya, ada batas laut dan batas daratan. Batas lautnya apa? Ada Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Bali. Lalu untuk batas daratannya ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Bali ya. Nah, itu batas-batasnya. Boleh batas sebelah utara, barat, timur, selatan ya. Mana saja boleh. Lalu keadaan alamnya. Bagaimana keadaan alamnya? Jika di Pulau Jawa ada beberapa pantai dan laut. Banyak sekali ya sebenarnya ya. Bu Nanda menulis sedikit saja. Pantainya ada Pantai Pangandaran, Anyer, Siung, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Untuk lautnya, laut apa? Ada Laut Jawa, Samudra Hindia, dan lain-lain ya. Kalau lihat di buku paket itu kurang jelas ya, karena hanya ada gambar petanya saja, tidak ada keterangannya. Anak-anak bisa melihat di atlas ya. Jika mempunyai atlas, silakan dilihat peta Pulau Jawa, nanti akan terlihat batas sebelah utara, timur, barat, selatan ya. Batas lautnya apa, batas daratannya apa, kemudian nanti nama-nama pantainya juga ada di situ, nama lautnya apa, ada ya. Kemudian nama-nama daratan rendah ya. Jadi dataran rendahnya juga ada tertulis di atlas ya. Bu Nanda sedikit mencontohkan, ada Surakarta, Semarang, Madiun, Surabaya, Cirebon, Bekasi, Jakarta, Semarang, dan lain sebagainya. Lalu nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Untuk di atlas, nama-nama gunung itu biasanya ditandai dengan simbol segitiga ya. Nah, jika ada simbol segitiga itu menandakan terdapat gunung ya. Banyak sekali gunung yang ada di Jawa. Salahnya yaitu ada Salak, Ijen, Semeru, Lawu, Merapi, Merbabu, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali jika dituliskan sesuai dengan atlas ya. Jadi anak-anak bisa melihat atlas untuk lebih jelasnya ya. Kemudian untuk pulau-pulau yang lain seperti Sumatera, Kalimantan, sampai Irian Jaya, anak-anak bisa latihan sendiri di rumah ya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri luasnya berapa, batasnya apa, keadaan alamnya bagaimana, nama pantainya apa, nama gunungnya apa ya. Bisa dicari sendiri di rumah menggunakan atlas untuk latihan. Selanjutnya silakan dibuka di halaman 37. Ada sebuah teks bacaan yang berjudul tentang gotong royong modal dasar pembangunan ya. Anak-anak bisa membaca terlebih dahulu tentang gotong royong yang ada di halaman 37 ya. Bu Nanda akan sedikit menjelaskan. Jadi kita itu memiliki sikap ya. Nah, sikap kita sehari-hari, sikap dan perilaku kita sebaiknya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila ya. Contohnya gotong royong. Gotong royong adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur sesuai dengan sila-sila Pancasila. Gotong royong itu merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kenapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjadilah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat ya. Nah, di halaman 37 ada 3 paragraf ya. Di teks bacaan tersebut ada 3 paragraf. Nah, silakan anak-anak latihan sendiri di rumah mencari ide pokoknya masing-masing paragraf tersebut ya. Bu Nanda memberikan contoh ide pokoknya di paragraf 1 yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis.
Anak-anak bisa mencarinya sendiri untuk paragraf berikutnya ya. Masih ingat bagaimana cara mencari ide pokok? Ya, dengan cara membaca berulang-ulang per kalimat manakah inti dari bacaan tersebut. Jika itu adalah intinya, maka itu adalah yang disebut dengan ide pokok ya, seperti itu. Selanjutnya, Bu Nanda akan mengulang kembali tentang hewan vertebrata ya. Kemarin sudah Bu Nanda sedikit singgung tentang apa itu hewan vertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang ya. Sedangkan kebalikannya yaitu hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Jadi antara vertebrata dan avertebrata itu yang membedakan adalah tulang belakangnya. Ada yang memiliki tulang belakang dan ada yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh-contoh hewan vertebrata Bu Nanda juga kemarin sudah singgung ya. Ada kelinci, katak, burung, hewan-hewan mamalia seperti kambing, sapi, kerbau seperti itu. Kemudian ada kadal, ada ular ya. Itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau biasa disebut dengan hewan vertebrata. Lalu, contoh apa untuk hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang? Contohnya adalah siput, cacing, serangga. Serangga itu banyak ya macamnya. Ada kecoa, ada belalang, ada kupu-kupu, ada lebah, kemudian ada cumi-cumi ya. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan avertebrata, adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Jadi sudah tahu ya perbedaannya. Lalu, ciri-ciri hewan vertebrata itu apa saja? Ciri-cirinya adalah susunan syarafnya ada di berut ya. Contohnya seperti siput, seperti cacing ya. Jadi saraf-sarafnya itu ada di perut. Kemudian memiliki rangka luar ya. Lalu otaknya terlindungi oleh rangka ya. Biasanya kalau ciri-ciri hewan vertebrata itu hewan-hewannya yang lembek-lembek ya, yang lunak-lunak ya. Itu adalah ciri-ciri hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata adalah kelompok hewan berdasarkan struktur tubuhnya. Bu Nanda akan jelaskan karakteristik dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Untuk hewan vertebrata, Bu Nanda memberikan contoh kelinci. Untuk avertebrata, Bu Nanda memberikan contoh siput ya. Jadi antara kelinci dan siput ini sangat berbeda sekali. Jika kelinci, gerakannya lincah atau lambat? Lincah ya. Dia bisa berpindah tempat dengan cepat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Lalu, bagaimana dengan siput? Siput gerakannya lambat ya. Dia lambat sekali kalau jalan. Berpindah tempatnya seolah-olah merayap ya. Jadi sangat lama ya. Itu adalah perbedaan dari hewan vertebrata dan vertebra ya. Berbeda sekali ya karakteristiknya. Kemarin Bu Nanda sudah menjelaskan tentang organ gerak kelinci. Sekarang Bu Nanda akan menjelaskan organ gerak siput ya. Siput termasuk hewan vertebrata atau avertebrata? Ya, avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang ya. Baik, apa nama organ gerak siput? Nah, nama organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk bergerak dan berpindah tempat ya. Jadi meskipun siput itu hewan yang sangat lambat, namun dia tetap bisa bergerak dan berpindah tempat menggunakan kaki perutnya. Baiklah, itu adalah materi kali ini yang Bu Nanda sampaikan ya. Bu Nanda tadi sudah menjelaskan apa saja kira-kira anak-anak? Masih ingat? Ya, Bu Nanda tadi menjelaskan perbedaan antara denah dan peta, lalu kondisi geografis Pulau Jawa, lalu sikap yang sesuai dengan sila dalam Pancasila yaitu gotong royong, lalu perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata beserta contohnya,
Lalu ada organ gerak siput dan fungsinya ya. Jangan lupa apa saja yang Bu Nanda tadi sudah sampaikan, hal-hal yang penting boleh dicatat untuk catatan anak-anak di rumah ya. Jadi anak-anak punya catatan, bisa dibaca-baca lagi. Jika ulangan nanti insya Allah akan keluar ya. Apa yang Bu Nanda jelaskan pasti akan keluar beberapa di ulangan ya. Baiklah, untuk materi kali ini Bu Nanda cukupkan. Semoga anak-anak semuanya paham dan bisa mengambil ilmu yang dari Bu Nanda sampaikan ya. Baik, Bu Nanda akhiri untuk materi kali ini. Bu Nanda ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.